Apalagi timnas Indonesia ya. Kita nonton kayaknya tuh kalau misalkan menang tuh kebahagiaannya tuh kemana-mana, kerja jadi enak nih, jadi kayaknya ibadah tuh gol di pikiran gitu. Terus ada kalimat-kalimat yang bikin selentingan yang bikin kufur. Football is my religion. Nah, bahaya banget. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua ITS FC yang berbahagia. Alhamdulillah. Kita sapaan apa sih, Pan? Belum ya. Ini Kita bikin aja. Udah 2-3 episode belum ada sapaan kan, enggak ini juga ya. Kita bikin aja. Apa? ITS FC hore ya. ITS FC hore. Beneran? Iya beneran aja, udah itu aja udah. ITS FC hore. Teman-teman tuh bisa ketik-ketik di komen tuh. Kita lagi cari tagline itu gitu Kita ya. jadi anak pramuka begitu. Enggak apa-apa sih. Enggak. Ngomongin masalah hore ini euforia terkait pemenang liga-liga di Eropa, terusnya juga kemarin terakhir tuh SEA Games ya, SEA Games di lokalan Vietnam ya. Lokalan Vietnam. kita SEA Games Indonesia meraih perunggu untuk sepak bola. Dengan mengalahkan Malaysia 4-3 di perpanjangan waktu ya. Ya, adu penalti. Adu penalti. Kalau futsal aja tahu enggak berapa? Lu ngikutin enggak tuh? Ngikutin. Seneng lu? Ngikutin. Indonesia dapat perunggu. Sebenarnya kecewa. Harusnya bisa emas. Cuma karena kecewanya sampai ini enggak sampai begitu gitu. Garuda gitu ya. Garuda nih. Enggak cuma kalau dari permainan kita sebenarnya bisa ngimbangin. Itu kecewanya di situ. Permainan bisa ngimbangin, cuma Qadarullah karena ada sebagai selentingan, di negara orang nih kita di itu ya kan. Kalah wasit, kalah apa segala macam. Terus terakhir tuh kepancing pemain kita. Lawan Thailand tuh kepancing. Ricky Kambuaya kartu merah. Gara-gara ada yang goda-godain pemain kita. Jadi habis-habisannya pas melawan Thailand di sebenarnya ya. Itu ini udah fix nih enggak. Pas udah itu sayang banget ya maksudnya. Kalau permainan bagus. Kan yang gua tahu itu kan Thailand memang dari tahun ke tahun kan mendominasi ya. Kemarin itu pas di SEA Games, luar biasa nih Coach Sin dengan materi yang U23. Seniornya cuma ada Mark Locke. Siapa lagi? Marco dibilang senior umur 26 sama kayak Evan Dimas. Evan Dimas, Mark Locke, Fardun Irianto sama siapa lagi? Ada 3 kalau enggak salah. Itu kan U23. Kenapa di atas 23 tuh ada pemain yang main gitu? Itu memang regulasi dari sananya boleh. Kayak pemain Thailand tuh si Kawin kaptennya dari kiper itu dia senior. Pemain senior. Jadi lu boleh. Ngikutin, Bang? Gua enggak tahu. Akhir-akhir ini nih udah jarang banget lu gitu. Lu enggak tanah air kalau gitu berarti. gua ngikutin perkembangan, cuman untuk nonton full kayaknya udah jarang banget gitu. Jadi sekarang udah enggak milih bola lagi, lebih ke kerjaan sekarang nih. Iya, enggak juga. Tetap olahraga buat wasilah kita keringetan, buat sehat gitu. Untuk mengikuti informasinya hanya sebatas nonton highlight di YouTube, terus kita udah cukup tahu gitu aja gitu. Di kantor sih alhamdulillah kan bisa streaming ya di RCTI Plus. Gua nonton dari futsalnya, bolanya juga, nonton juga. Futsalnya lebih bagus sebenarnya dapat perak. Lawan siapa tuh? Dan itu sebenarnya harusnya bisa emas. Thailand lagi-lagi jadi batu sandungan kita. Kita cuma kalah sama Vietnam kalau nggak salah. Lagi-lagi sama tuan rumah. Semifinal di final ya. Udah kita nggak perak final dong. Nggak pakai itu, Bang. Kalau dia satu grup, semuanya masuk. Gitu. Bertemu. Nah, itu lagi-lagi kita bisa mengalahkan dominasi Thailand, cuma tidak beruntung. Kalau bahasa kita tuh kurang beruntung di penyelesaian akhir. Tapi kalau permainan gua akuin dibanding yang kemarin AFC ya? AFF itu jauh. Yang senior, timnas senior, futsal sama bola jauh. Nah, kemarin SEA Games tuh ngimbangin banget. Yang kemarin kan timnas futsal kan hampir semuanya yang di AFF datang semua tuh. Kecuali ada beberapa yang nggak dipanggil. Mungkin kalau nggak salah nggak dipanggil tuh gara-gara paspor. Paspor. Iya. Ada masalah gitu ya. Lucu. Sekelas timnas ada masalah itu. Belum tahu kan? Ya itu di balik layar, di balik behind. Behind the scene. Panji, gua mulu lu gimana? Lu nyimak aja. Lu nyimak? Nyimak apa minyak?
minyak sih. Tadi nggak dapat minyak ya? Gak dapat minyak makanya. Iya bang, ini kita di mana bang? Ngomong-ngomong bang. Iya di mana nih kita nih? Home base kita. Nah, home base kita nih. Ini lapangan utama kita lah ya. Iya. ITS FC punya lapangan yang rutin kita gunakan. Kita sewa juga, bukan punya kita. Sewa juga, tapi di sini home base kita di Gunung Sindur, Pabuaran, Gunung Sindur ya. Kun. Kalau kita lapangannya lapangan Kun namanya. Kalau dari masuk dari wilayah Jakarta tuh masuk Pasar Jumat, Bak Bulus, Ciputat, terus Pamulang, terus Victor. pokoknya udah ketemu banyak pohon. Nah di sini jadi seger kita main di sini ya. Iya betul, seger, pemandangannya enak, terus mataharinya di arahnya ke sana bang. Jadi terbitnya dari sana, jadi pas kita nyerang itu nggak silo. Ada sebagian lapangan kita pas ketika nyerang mataharinya di bagian kita. Jadi pas ngumpan ke sana tim itu silo. Nah ini nggak di kiri di kiri kanannya, bukan ada pada nama gawang. Nah uniknya tuh di lapangan kita nih kesannya adem aja gitu ya. Kita di beberapa lapangan tuh ada pernah main gitu. Rasanya gitu walaupun cahayanya teduh kayak gini, tapi rasanya kayak pengap gitu. Pengap terus rata, tapi kok kita baru main 20 menit ngap ya. Enggak tahu udah mungkin ini kelebihannya di sini ya. Terus kedua ini tahan hujan. Tahan hujan tuh maksudnya kan semalam hujan ya. Iya. Di lapangan itu cancel, ini nggak cancel dan tidak merusak rumput. Rumputnya kuat, ya jadi promosi Kun ya. Iya nggak apa-apa sih. Terus kalau mau nyewa di mana Pan? Oh iya, ada ke ITS. Nomornya di bawah ini. Tapi yang paling utama, yang paling bagus tuh paling utama adalah lapangannya murah. Terjangkau bang. Kita nggak boleh bilang murah bang. Gue salah lagi. Ini nih gara-gara kemarin nggak ada. Emang kemarin gimana sih bang? Ya gua ada kerjaan Oh lah. jadi lebih pilih kerjaan Pak. Lebih kerjaan sekali daripada bola ya. Ya enggak juga lah. Gitu. Ya kita imbang lah. Hidup itu harus seimbang. Cari duit juga. Yakin bisa imbang? Enggak tahu deh. Aduh. Ya, teman-teman nih, kalau penasaran dengan ITF FC, lu semua datang aja ke lapangan Kun Pabuaran. Insya Allah hampir setiap pekan ya, setiap ahad kita datang ke sini main bola, bersenda gurau, ya fun football lah. Kayak gini udah-udahannya. Jadi kalau misalkan kita internal ya di sini, kalau nggak ada yang ngajakin away ya kita home base di sini. Home base di sini. Pertama itu sih terjangkau, kedua tengah-tengah juga, dari Pamulang tengah-tengah, dari Jakarta tengah-tengah, dari Bogor tengah-tengah. Kedua tahan dari hujan. Hujan kayak gitu tadi. Semalam kan itu pada ngabarin, Bang, jadi nggak bola, tenang, lapangan mah aman, insya Allah, antum aja datang. Akhirnya datang, oh iya ya, lapangan bisa dipakai, nggak dibel, kata di pantai mana? Nggak dibel, aman tuh, bersih banget tuh. Bersih banget. Biasanya mah kalau main yang dulu belum di sini, kita hujan kayak gini mah udah tanah semua, udah istri dah, kerjaan istri dah. Dan kita bisa tetap konsisten untuk HTM-nya murah. Terjangkau lagi. Nggak boleh pakai kata murah. Terjangkau. Betul. Tolong di highlight terjangkau. Antara berapa Pak ya? Untuk yang player tuh 30.000. Kodar lo naik 5.000. Sebelumnya 25. Cuma karena ada permintaan FG. Kalau kita nggak sampai 40 kurang tuh, makanya udah. FG itu fotografer ya? Fotografer, buat yang belum tahu ya. Tahu lah, nggak tahu. Selalu kita hampir selalu ada fotografer. Kadang-kadang suka itu kan main lucu tapi pengennya foto keren. Jadi ibaratnya apa itu main bagus, yang penting foto. Ada gitu yang tagline-nya begitu tuh, nggak perlu main bagus, yang penting foto. Oke Ji, lu Ji, ini balik lagi nih ke sepak bola. Sigam. Tadi kan si Nopan kan kecewa lah gitu. Indonesia cuma dapat perunggu. Kecewa sih enggak sih. Sebenarnya lebih. Tadi lu bilang kecewa. Oh, yang kecewa ya? Kecewa lu. Oh iya, enggak konsisten. Nanti gue liat videonya ya, gue ngomong kecewa apa enggak ya? Lu kecewa. Oh, kecewa ya? Iya, lu kecewa enggak? Kecewa. Lu orang Indonesia. Bang, boleh sambil dimakan ya, Bang? Masya Allah. Sambil dimakan, Bang ya? Iya. Mas Elon nih ada teman kita yang bawain tadi. Sini nih yang kadang-kadang teman-teman juga kalau ada kelebihan rezeki, mereka juga sedikit berbagi sama kita ya. Entah itu apa bentuknya makanan, entah itu bentuknya. Tadi gue dikasih ini nih parfum. Nah. Jadi tadi kita ada Fun for Veo, ada hadiah beberapa dari Musinin, ini produk Musinin Bang Ridwan. Terima kasih menyawanginya. Tadi ada lebih, nggak ada yang bawa. Anda bawa Bang ya. Iya. Masya Allah lumayan, wanginya enak. Masya Allah kalau mau order bisa ke Bang Ridwan. Lanjut Bang. Lanjut ya Ji. Kalau kecewa pasti kecewa, terutama untuk sepak bolanya, karena kan kalau kita lihat sebegitu ininya ya supportnya di apa namanya, di highlight banget.
futsal nggak di highlight malah bisa lebih bagus daripada sepak bola. Kalau yang lalu apa sih kita dapat apa? Kalau yang lalu kita nggak dapet ya Pan ya. Kita nggak dapet yang sama sekali. 2020 ya? Ya, kita nggak dapet sama sekali tapi ya alhamdulillah 2020 nggak jadi pandemi. Sebelumnya. Baru sekarang ya. Iya, baru sekarang ya SEA Games. Kalau ngeliat itu sih ya sosok lah Bang, karena kecewa di sepak bola terobati dengan futsal. Nah, gua mau tanya gitu. nih. Siapa pemain idola lu kemarin Indonesia? Boleh li. Al-Bagir. Bukan futsal, bola dulu. Bola. Nih, ini kita boleh idola karena muslim insyaallah. Cari yang muslim. Masya Allah. Banyak yang muslim. Al-Bagir. Bola dong, bola. Aduh, kita tanya. Enggak. Ini Pan. Nanti bolanya di beliau. Oke. Ini harus gong. Lu dulu. Oke. Bola Apa bola. nih? Bola. Sepak bola. Kenapa bisa ngefans? Siapa? Tadi dulu sepak bola malah nggak. Ini nggak ada ngefans apa emang nggak tahu nih pemainnya? Nggak tahu sih, lebih ke nggak tahu ya. Mark Locke misalkan. Mark Locke gelandang. Main bagus tuh. Nah, Irianto. Striker ada dong. Striker. Ada Muhammad Ridwan. Marcelino lebih ke gelandang ya, sama ini apa Ronaldo Kuate. Ronaldo. Iya. Lebih ke winger. Kalau Ana sih lebih ke kayak Irianto sih. Dia sekarang gini, kalau lu ngefans, lu tuh samain dulu sama posisi lu. Gampangnya gitu. Irianto back. Oh, Marvin kapten. Gue juga Capitano, idola gue. Siapa? Asnawi, Bang Asnawi Bahar. Nah, itu pemain Korea tuh ya. Bukan. Main di Liga Korea. Main di Liga Korea. Aduh. Opa Korea tuh. Dia filosofi. Bang Coach ini bilang kalau ada 11 pemain seperti Asnawi, Indonesia bakal juara. Karena dia ituan filosofi banget di bolanya itu. Luar biasa. Kemarin dia nggak dikasih ban kapten di SEA Games karena ada yang lebih senior mungkin. Waktu di AFF beliau. Iya. Gua tuh Asnawi senang banget. Lu siapa Bang? Jangan bilang nggak ngikutin. Ayo. Ini gua udah disclaimer Bang, tolong. Gua duo Eropa tuh kayak Witan sama si Egy ya. Iya. Berarti lu sama striker ya, lebih ke striker. Kan posisi lu CB. Coba. Ya enggak lah. Oh enggak harus ya? Enggak, hidup itu harus dinamis. Lu udah janjian ini. Kalau gua main di back terus gua suka pemain back ya nggak dinamis dong. Harus nge-cross gitu lah. Kalau gua memang cuma sewarna gitu ya. Iya. Kalau gua memang sadar diri, kayaknya penyerang gitu ya. Enggak tuh. Ada penyerang nih ya, penyerang ya. Udah enggak golin tapi nyerang mulu. Coba di spill. Nomornya 46. Lagian nomor pemain pembalap dipakai di pemain bola ya, ngebut doang. Enggak ada nomor lagi, Pak. Balum junior. Nah, gue mau nanya nih sama lu yang udah ngerti yang ya istilahnya udah ngerti. Udah ngaji lah ya. Ngaji. Ya kan mau enggak mau kita juga pun harus apa ya? Berpikir dewasa ya ketika mengikuti informasi ataupun sesuatu yang kita sukai bagaimana itunya gitu. Kalau di zaman dulu kan kita nonton bola Indonesia lah. Edik banget. Wah, edik banget gitu. Apalagi timnas Indonesia ya. Kita nonton kayaknya tuh kalau misalkan menang tuh kebahagiaannya tuh kemana-mana, kerja jadi enak nih, jadi kayaknya ibadah tuh gol di pikiran gitu. Terus ada kalimat-kalimat yang bikin selentingan yang bikin kufur. Football is my religion. Nah, bahaya banget. Nah, itu kan sebetulnya secara mindset kita tuh kayak sudah tersihir gitu, terhipnotis gitu ketika habis nonton menang langsung ke bawah-bawah ke semua lini gitu. Entah ibadah, entah itu juga pekerjaan, karir. Sebaliknya kalau kalah pun jadi galau. Begitu, jadi galau lah, nggak enak, kerja nggak enak. Lu sama nggak ngerasain nggak dulu kayak dulu kalau jujur aja jujur gue lebih 80% dia, nggak sampai 1%. 80% iya, bahkan sampai mungkin dulu kita ngikutin chance-nya ya kan. Pokoknya kayak aduh, bego banget nih. Apa namanya Indonesia begini. Sampai gemes gitu. Padahal kita sabar. Ya ini contoh doang. Contohnya padahal dulu kita juga kalau di posisi mereka mungkin belum tentu bisa. Nah, karena sekarang udah main bola, ketika ada mundur dikit, oh iya, gue pernah ngerasain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ya udahlah, kekecewaan itu tuh untuk jadi banyak maklum terus fun lah, maksudnya lebih ke arahnya enggak sampai lebay. Ini karena usia lebih dewasa atau memang
udah belajar. Pertama usia lebih dewasa itu mempengaruhi banget. Kedua belajar juga. Ternyata ada kaidah-kaidah yang itu tuh bahaya banget tuh. Football is my religion itu untuk sebagian awam mungkin bercandaan ya. Padahal itu bab syirik. Tapi itu terjadi Bang kalau kita lihat motong di luar negeri sendiri ya, bahkan akhirnya ada yang kayak gitu, Maradona disembah lebih daripada Tuhan gitu loh. Itu banyak tuh. Iya, itu udah bukan juga ada tuh. Next kayaknya Messi kayaknya next ya. Bisa jadi Messi. Bisa jadi. Saking mereka ya euforia yang berlebihan itu mengataskan sepak bola di atas yang lainnya ya. Jadi berarti sepak bola itu di atas segalanya. Tadi dulu kok jadi ngeri ya pembahasan. Iya. Oh, enggak apa-apa. Enggak kalau bab itu kan hitam putih. Bab itu gampang, itu hitam putih kan. Ya kita coba mengambil manfaat lah, maksud gue mengambil manfaat lah. Kita mungkin yang sudah lebih sedikit paham gitu, ingin menularkan ini maksudnya ke teman-teman semua yang istilahnya secara apa ya, kalau ngefans sama sesuatu tuh berlebihan kayak gitu. Nih Bang, jadi ada salah satu sebenarnya, soalnya gue potong juga. Biasanya kalau kita menuhankan sepak bola atau berlebihan dalam sepak bola, antara misalkan ketika tim kita kalah, ada suatu ejekan itu bisa jadi pertengkaran, pemicu biasanya. Nah sekarang ini ketika jujur nih masih ada suka gua, tim Indonesia masih ada yang suka karena lagi-lagi udah lambang di dada itu lebih utama daripada lambang di belakang. Ya itu tadi mau jadi apa ente? Ya kan kayak gitu kan. Jadi ketika sudah dewasa dan belajar itu nggak perlu lagi. Kalaupun ada ejekan status gitu, paling ketawa doang. Ya udahlah, emang tim yang kita suka kalah ya mau gimana, sepak bola bulat kan, kalau kotak kan. Tapi lu gatel nggak bilangin gitu, lu jangan begitu lu. Kalau misalkan kita kenal banget ya kita bilang dulu. Bilangnya mungkin ya dengan cara duduk bareng mungkin ya. Kalau langsung tiba-tiba di itunya diajar biasanya langsung diencet atau kita di delkon atau di blok. Siapa sih ini orang? Lu dulu gua tahu lu kecil lu dulu. Iya. Jangan-jangan ini abang kita tahu kecil kita ya. Biasanya sih gitu. Nah, ngeri banget tuh. Maksudnya kalau udah sampai ke ranah akidah, kemudian juga sampai ke sesuatu yang berlebihan, kayak nggak enak makan, nggak enak kerja, nggak enak ibadah. Ya gue sih sebetulnya yang lu bilang tadi, lu 80% mungkin kayak gitu ya. Mungkin gue lebih diturunnya lagi, tapi rasa 81. Itu pasti muncul gitu ketika Indonesia kalah, tiba-tiba besok gue nggak semangat nih kerja, Indonesia kalah. Itu kenapa bisa kalah? Kenapa bisa lemes Indonesia kalah? Taruhannya bagaimana? Insyaallah. Astagfirullah. Biasanya gitu Bang, karena dia lemas, aduh gaji gua bulan. Tapi pernah enggak dulu? Itu nanti bongkar aib nanti. Tapi pernah enggak dulu? Teman ada. Insyaallah sih presentasinya enggak separah yang inilah yang biasanya kan lemas kan ada sebabnya. Apa kalah taruhan apa enggak lah. Gaji gua bulan ini nih udah buat kumpulin buat karena dulu kayak gitu Bang, sampai yang 1 bulan gaji. Basically kita cinta negara sebetulnya kan. Cinta dengan tanah air kita gitu. Itu kayaknya udah bawaan lahir kayaknya. Udah kodrat manusia ya. Cinta dengan tempat tinggal. Terus kalau misalkan ada perwakilan dari tanah air kita, entah itu sepak bola, entah itu bulu tangkis, entah itu kedaulatan, olimpiade fisika, tiba-tiba tuh nasionalismenya ataupun kecintaan kita terhadap negara jadi tinggi. Berarti kalau dia ngajakin jihad jalan nih berangkat. Masya Allah, itu kan ada syariatnya. Yang ada yang ngajakin jihad nih. Kita agama kita ini kenapa nggak kita bela? Gimana tuh Bang tuh? Bela nggak Bang? Iya, kalau misalkan kalau kita belajar fikih jihad kan sebetulnya kan panjang lebar ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nggak asal jihad, serampangan ya. Serampangan. Ini jihad enggak. Itu yang bikin orang-orang jenggot dibilang serampangan, padahal kita juga bab jihad juga belajar. Nah, itu impact dari fanatisme sebetulnya di sepak bola ataupun di olahraga lainnya pun fanatismenya itu bisa sampai setinggi itu juga gitu. Panji dimakan lah Panji. Sampai yang kalau misalkan di sepak bola level liga kita lah, ada yang kalah ataupun perseteruan antar Persib dan Persija gitu. Itu kan masih menurut gue sih berlebihan banget. Iya. Balik ke SEA Games. Tadi pemain suka siapa? Ya itu tadi Egy sama itu. Egy Mawitan. Kenapa suka mereka? Gue lihat sih mereka ketika di Eropa tuh smartnya ya. Emang main di mana sih?
Zenika. Iya. FK Senika. FK Senika. Iya, enggak salah-salah banget. Iya. Kayaknya baru tadi browsing coba gue lihat. Baru tadi kayaknya browsing. Kagak sih, gue udah tahu itu. Oh, udah tahu. Dia kan lulusan Ragunan kan ya? Oh, itu ya Persija itu ya? Bukan Ragunan itunya ya. Enggak, maksudnya sekolah Ragunan. SSB Ragunan, SSB Persija Ragunan, ya. Kan itu cikal bakal Persija. Iya. Gue juga suka sih, cuma karena apa namanya nggak terlalu suka di posisi penyerang. Gue lebih idolain yang di back, Bang Asnawi sih. Top sih mainnya. Asnawi Mangkualam. Tahu dia gue manggil dia Bang apa Ade ya? Kayaknya tuan Ya, saya. jauh lah. Oh, jauh Belum gimana? kelihatan itunya. Apa kita itu nih? Dari tadi kan Nyoklat dulu bentar. ngomongin bola nih, Bang. Nah. Kayaknya nggak seru kalau nggak futsal. Nanti penggemar futsal kok nggak dibahas, nggak diangkat. Kemarin SEA Games ada yang ngikutin nggak futsal? Gue ngikutin. Gue jujur Tadi aja kan lu kurang paham. Al-Bagir. Al-Bagir. Kenapa lu ngedoain Al-Bagir? Kan kiper, lu kan bukan kiper. Iya sih, cuman ngelihat dia tuh tenang banget, bisa ngaturnya, Lah kan dia bukan kapten. flow-nya, tapi ngaruh banget. Gue lihat yang pertandingan gue lupa yang mana, kipernya bukan Al-Bagir. Nizar. Berasa, iya. Muhammad Nizar. Iya, Muhammad Nizar tuh dimasukin kalau udah menang banyak. Mohon maaf ya, bukan. Iya, nggak tahu iya, udah iya. mungkin Karena kan ada tim paketan yang buat nyari poin, ada tim paketan yang buat memang nyari untuk santai. defense. Nah. Enggak, Muhammad Nizar bukan buat defense juga, maksudnya udah menang banyak kan ngasih kesempatan. Kan ada Iksan Hadian sama Muhammad Nizar yang kasih ini berdua nggak main. Kalau nggak salah Iksan malah nggak main ya sama sekali Iya, kemarin. Nizar yang main. Nizar doang kan. Nah, diem aja. Gue roaming nih, gue roaming. Dia nggak diem aja. Roaming nggak ngikutin ya? Dulu kita main futsal dulu Bang, ingat di Gerasi. itu jika bakal dites tuh main. Tapi nggak populer Pan kalau buat olahraga yang mainstream gitu di ini. Ya kalau anak futsal pasti populer lah. Populer ya. Kalau anak futsal. Lanjut ke Al-Bagir. Al-Bagir. Nggak tahu kenapa ya, auranya tuh dapet banget. Ketika dia masuk aura-auran gitu ya. Iya. Dia masuk. Untung nggak auranya nggak kasih. Coba tolong dong. Gak ada yang bantuin lagi, gak dibantuin, makan aja bapak ini. Aduh, bapak ini tolong saya dong. Gue bingung. Udah banyak nih, tuh udah banyak tuh. Tadi kan lu bilang si game tuh futsal nggak sistem turnamen ya? Iya. Grup. Dia nggak Di grup sistem ya? grup. Karena orangnya Timnya ada negara berapa? dikit Timnya cuma ada 5 atau 6. 6. Terakhir tuh Tapi buncit. saling ketemu berarti tuh. Semuanya poin bertemu. berarti. Poin Berarti yang kompetisi paling full. tinggi. Half ya. Half. Kompetisi separuh lah, sekali ketemu. Iya, Iya, sekali ketemu. Bukan kandang tandang bukan. Bukan. Karena emang di Jadi Vietnam. poin yang paling gede Hmm. dia yang juara. Tapi Kayak itu gitu. poinnya sama. Yang menang 3, yang tetap seri itu tetap sama, satu. tetap. Kalau untuk poin itu sama. Kayak gitu. Oke, lanjutkan nih yang Al-Bagir. Iya. Tentang banget soalnya nih. Kenapa? Diem dulu Bang. Diem dulu, diem. Refresh dulu nggak apa-apa. Serius. Iya. Terus gitu. terus. Ya, kalau Al-Bagir itu yang gue lihat sih, Pan. Dia lebih kayak bawa Tenang aura. ya? Iya, Aura tenang. positif ya? Bikin pemain jadi tenang buat nyerangnya tuh enak gitu loh. Kayak gitu sih. yang gua Kayak lihat. kita nih kalau main sama lu jadi back, tenang kita sebenarnya. Tenang Pas ya? udah maju baru duduk-dekan ya, udah maju nggak golin lagi. Bismillah. Aduh. Ya sih gue juga sependapat sih. Tapi gue kalau di futsal itu lebih ke semuanya ya. Karena kan futsal itu kan lebih dinamis. Dinamis Yeah. apa namanya itu? Itu bahasanya dia, enggak boleh Dinamis ya. diambil dinamis. Lebih apa namanya tidak Lebih bisa capek. Fleksibel, Fleksibel. lebih fleksibel. flank harus banyak gerak, Hmm. anchor juga harus bisa nyerang. Ya. Kecuali pivot ya. Enggak, pivot juga Pivot. harus bisa apa namanya, kapan dia harus ke tengah, kapan dia harus nunggu di depan, kapan dia harus ngejangkar. Kalau pivot kita kan di jangkar depan aja karena memang capek. Ntar dulu. Amatir. Pivot apa sih? Striker. Gak tahu kan lu. Pivot itu kalau Dulu di- yang suka sepak bola gede kalau bahasa futsal nih beda nih. Pivot apa, Pan? Pivot kalau di futsal tuh penyerang. Oh, penyerang. Tembok. Terus Kalau flank itu sayap biasanya. Hmm. Kalau anchor tuh biasa di back. Iya. Nah, gua tuh senang kemarin tuh komposisinya bagus. Hmm. Paketan pertama itu yang main tuh selalu Firman, Iqbal, anchornya Rio Pangestu, depannya Sauki. Runtu boy. Sauki. Nah, Runtu Boy itu paketan kedua. Runtu Oh, Boy iya. selalu kedua. Kedua. Nah, pas di Runtu Boy itu Runtu Boy. sama Sauki. Pertamanya si Evan. Nah, ketika di Sauki sama si Runtu Boy itu pecah banget tuh. Selalu pecah tuh duet mereka berdua. Pecahnya itu cakep gitu ya. Menurut gue cakep karena si Runtu Boy itu kan talenta timur ya. Iya. Gue jujur senang dengan talenta timur. Bakat alam itu. Bakat alam ditambah dengan Sauki kan orang Medan tuh. Mungkin the next-nya Saidan Sahlubis mungkin ya.
naik satu marga lah, Sauki satu bisa. Gue seneng banget mereka duet, ditambah dengan penguasaan di belakangnya tuh ada Marvin sama Rio Pangestu. Nah itu gue seneng banget tuh. Nah, Bang Fan ini nge-freeze nih tiba-tiba futsal nih. Iya, coba Bang. Gue roaming beneran dah. Nama-namanya itu gue nggak familiar. Di jagat perfutsalan tim-tim Asian Games itu tim kita memang jadi momok. Mungkin yang kita momoknya cuma Thailand. Kalau mereka tuh Indonesia udah momok banget. Kayak Vietnam, Malaysia tuh menurut gue belum ada apa-apanya kemarin tuh. Kita cuma terganggu sama Thailand, jujur. Terganggu sama Thailand. Selalu ya kalau ini. Pas di match terakhir tuh game pertandingan keempat ya. Si Thailand masih pertandingan ketiga, ada kuncian 1. Tuh Thailand tuh nahan imbang, bahasanya Thailand nahan imbang Indonesia. Biasanya Indonesia nahan imbang Thailand. Ini Thailand nahan imbang Indonesia. Jadi secara ini kualitas tim sebetulnya Indonesia di atas Thailand gitu ya. Udah di atas Thailand dan sejak itu kita naik ranking FIFA-nya tuh. Tahu nggak ranking FIFA futsal? Wah, di Asia ada di Asia kita Asia Tenggara keempat. Di bawah keempat. Iya. Asia Tenggara. Di bawah Thailand. Di bawah Thailand. Masih ya Thailand. Asia Tenggara. Asia kali. Asia ya. Asia keempat kita. Asia yang Eropa kita masuk ke 36 kalau nggak salah. Dunia dong. Dunia Eropa lagi. 36. Kita kan bukan Eropa ya. Sejak kapan kita masuk ke Eropa? Iya, apa namanya ditanyain ya. Kok Indonesia nggak perang dunia kedua ya? Nggak ikut perang dunia. Orang kita aja nggak ikut Piala Dunia. Gimana mau ikut perang dunia? Itu mah di Deddy Corbuzier tuh. Udah gua. Aduh. Close the door. Itu naik tuh, rankingnya naik. Kayak Laos, Timur Leste tuh abis di ayam-ayamin serius. Luar biasa timnas futsal tuh. Fisiklinya gue senang sih pemain futsal kita tuh. Terus di kita ada kompetisi nggak sih? Ada dong, gitu? Ada ya? Jadi kalau Sauki sama Sauki itu di mana ya? Dia mainnya di mana ya? Kalau Runtuba di Bintang Timur gue tahu. Firman di Cosmo. Ada Guntur juga tuh. Apalagi di tim-timnya gue nggak paham. Itu sekarang yang lagi bersaing itu Black Steel. Nah terus Black Steel itu si Evan Kalimantan Timur tuh luar biasa. Kalau Evan sih sebenarnya nggak banyak lari ya, lebih banyak syuting dia. Evan. Gol-gol akrobat ya? Gol-gol akrobat itu dari Evan. Kiper maju ke depan, bola di atas di volley sama dia, gol masuk. Itu beberapa kali tuh masuk highlight itu. Kayak gua gol gitu ya. akrobatik. Kalau lu kan ituan gitu ya. Angkat tapi bola gak kena. Kayak gue gitu ya kalau di TS. Jadi emang seru sih kalau ngikutin futsal itu. Gue dua-duanya ngikutin sih asik. Bolanya ngikutin karena kan main bola juga. Sebenarnya ngikutin untuk apa? Untuk kita kedepannya. Bro, passwordnya apa bro? Hah? Jari. Nih, ini propertinya Dodi. Ya nggak apa-apa, disuruh masuk kagak mau dia. Buat skripsian kemarin Dot ya? Iya. Semester berapa Dot? Semester berapa? Nah, udah habis. Udah ya pembahasan futsal ya? Masih banyak sebenarnya Bang. Jadi gua berusaha semoga futsal pro Indonesia jalan terus. Karena efeknya kayak gini. Kalau liga sepak bola kan banyak yang ngecengin ya, liga ada gelar ditonton. Nih, Pan, lu coba main bola dah. Nih, kan lu ngikutin banget nih futsal sama gua mah anaknya bola banget, pasti bola banget lu. Iya, bola banget. Nih, kenapa futsal kita lebih bagus daripada sepak bola kita? Secara kemarin dapat perak, sepak bolanya dapat perunggu. Secara promosi gila-gilaan kan kalau sepak bola daripada futsal malah hampir nggak ada gitu. Siapa yang patut disalahin? Menurut gua nih ya. Lu nanya kenapa futsal lebih berkembang? Ya, menurut lu. Pertama mungkin liga-liga di Asia futsal kurang dilirik. Termasuk di kita juga. Liga futsal pro kan kemarin gue pernah bilang siapa yang kalau kita tanya tim futsal Cosmo, Black Steel, Bintang Timur, bapak ini aja pemain bola nggak tahu tim futsal. Nggak tahu gue. Siapa sekarang peringkat pertama di Liga Pro? Kan lagi postpone nih karena ada itu kan ada acara kan. Black Steel lagi nomor 1. Tuh, gue baca nih, gue coba browsing nih. Yang kedua tim Bintang Timur kalau nggak salah. Ketiga Cosmo. Gue coba baca nih. Kan dulu pernah Coach Amil Daula main ke camp futsal, ingat nggak? Beliau itu asistennya Coach Hasim Zadeh. Asisten timnas Coach Amir Daulay. Dan dia sekarang emang coachnya Cosmo FC kan.
Ini emang bener-bener tim futsal kita ini ya. Gue baca nih di bola.net nih, bertemu Iran sang langganan juara di Piala Asia 2022. Ngeri-ngeri sedap. Timnas futsal Indonesia ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap bagus atau bagus timnas futsal. Jadi itu kemarin kan coachnya futsal kan ituan Kensuke dari Jepang. Ya. Bagus sih gue ngeliat komposisi permainan Jepang, kan kita tahu kan Jepang itu kalau nggak salah peringkat 4 apa dunia ya futsal ya. Kalau dunia dia belum peringkat itu kan, masih kalah sama Eropa kan. Tapi untuk futsal dia nomor 4. Iran juga. Nah, luar biasanya Indonesia tuh nyari-nyarinya dari negara-negara yang futsalnya maju. Jepang maju. Gue senang kemarin komposisi permainan futsal dari coach Ken. Tapi ketika diambil alih sama coach Hasimzadeh dari Iran, gue lebih seneng. ternyata permainan futsal Iran itu kenapa dia maju, karena memang filosofinya bagus di futsal menurut gue ya. Emang apa sih filosofinya? Filosofinya futsal banget dah gitu aja. Jadi futsal modern Iran tuh diterapin di Indonesia. Nah, kita sebagian coach bilang keluhannya dari itu pemahaman teman-teman. Jadi ketika nerapin itu karena mungkin beda bahasa, nerapin taktik beda bahasa, terus beda ke intelijensinya kan. Mungkin di situ masalah. Tapi actually literally kayak orang jaksel banget ya. Tapi udah seneng liatnya. Jadi buat orang-orang yang main futsal, ketika ngelihat liga futsal seperti itu seneng. Tapi kalau lu cuma coach online, pasti dapat perak doang, harusnya bisa itu pasti gitu. Gue dulu ngerasain waktu belum main bola, belum main futsal, ngeliat main futsal apa sih coach online tuh. Tapi kalau ketika kita udah terjun main futsal, main bola, gimana merasakan susahnya overlap, ngerebut bola. Ketika ada blunder-blunder pemain kita, pasti kita ngerasain oh ya memang itu posisi sulit. Memang susah ya. Sulit. Berarti yang ngerajain Asia sekarang ini Iran ya? Iran. Pelatih kita coach Hasimzadeh. Orang Iran itu. Iya, orang Iran. Oke. Lu paham nggak? Ini kuliah 3 semester nih. Lumayan. Ya kita ini aja. Lisensi ya. Modal Google. Ya. Berarti ya memang ini ya, maksudnya persepak bolaan kita yang nggak jelek-jelek amat lah ya. Enggak, sekarang gua akuin. Persepak bolaan apa perfutsalan nih? Ya kan sama bola, sama-sama juga. Beda dong. Ya jenisnya aja, sektenya aja yang beda. Sekte. Ini apa namanya? Sekte bola gede, sekte Usulnya bola. Itu. Nah, kalau yang mini soccer tuh, kita ada nggak sih? Nggak ada. Mini soccer tuh buat fun doang. Oh, berarti nggak ada turnamen. Nggak ada turnamennya, tidak ada liganya juga. Tapi cukup ini ya, maksudnya familiar untuk fun sih. Tren sepak bola mini soccer. Dan gua nggak suka. Kenapa? Pertama kali nyoba mini soccer itu pertama kali pertama kali tuh di Jonas. Kok gini amat ya? Ditit dong, nggak enak dong. Astagfirullah. Jangan tadi dia. Kagak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Gua bukan ngatain lapangannya, tapi apa namanya? Tapi tadi di mana? Di Jonas mini soccer Ciputat. Enak tuh. Jadi kok untuk futsal ya kegedean, untuk lapangan bola nanggung. Kita mau 11 numpuk, mau pakai sepatu bola rumputnya cuma segitu. Ada yang pakai sepatu futsal juga. Menurut gua tuh kayak hybrid tapi maksa gitu loh kalau untuk olahraga mini soccer. Mungkin karena lapangannya aja kali, kalau ketemu lapangan yang lebih bagus mungkin akan lebih nyaman ya, Bang. Lah, kita kan mau ke Bandung, itu bukan mini soccer, ituan. Sintetik tapi gede. Standar FIFA sama lapangan kukun ini. Berarti menurut lo nanggung ya mini soccer? Nanggung. Ya kita kalau mau sprint kan sekalian sprint. Makanya ITSF-nya jarang ini ya. Jarang apa soccer ya? Ya jarang. Pertama ya, mehong juga, Bang. Mungkin karena itu kali ya. Nomor 1 itu. Nomor 1. Kita nyari yang terjangkau. Udah gitu hitungan jam yang sewanya per 2 jam. Kita tuh kayaknya males banget. Enak tuh yang sewa 2 jam saklek lagi. 2 jam saklek. Ntar kita nih udah mau jamnya habis, udah ada yang nungguin mau main. Iya. Mana bisa kita kayak gini-gini ngerapin bola dulu, mandi dulu. Nggak bisa, susah. Agak sulit gitu. Jadi nggak recommended ya? Iya. Untuk kita. Tapi besok kita mini soccer kan tuh ya, F7? Iya, mini soccer. Nah itu karena undangan saudara kita kan. Itu sebenarnya jujur ya kurang sih. Kemarin kan kita pas technical meeting, kok gini amat ya 77 ya. Sempet main kan? Mainnya karena kondisi waktu itu pas main hujan. Wah, itu sadu banget. Ketemu ada Bang Dery, ketemu Ustadz siapa kemarin? Ustadz Khalid Samsudi, Ustadz Ali Bazar ya? Iya, Muhammad Ali Bazar. Tapi nggak main beliau. Hasan
pusat apa namanya lupa tuh udah kayak gini. Itu karena ketemu beliau juga jadi masya Allah kayak bukan ngelupain main bolanya, lebih ke ukhuwahnya. Itu benar ukhuwahnya. Udah gitu dapat hadiah juga tuh waktu TM. Jadi Liga Muslim itu jadi disclaimer Liga Muslim apa ya? Liga Muslim itu full sponsor. Oh masya Allah. Jadi kita main tuh nggak mikirin menang, ya udah main gratis. Udah juara ya bonus. Nggak juara ya artinya boleh ya berarti ya liga lagi-lagi boleh ikut ini kan turnamen. Iya, boleh nggak bayar, ya? nggak ada pembayaran, nggak ada biaya pendaftaran untuk persyaratan hadiah. Oke. Jadi kita diwajibkan ngisi data sama deposit aja. Deposit. Untuk kalau misalkan deposit apa tuh? Untuk nanti kelar liga dibalikin lagi sama panitia. Deposit itu untuk apa tuh, Pan? Kalau misalkan ada yang kartu kuning, Bapak yang suka pelanggaran, Bapak ikutan? Insya Allah tergantung udah saya data diajak kan nih. Ini harus itu apa orang dalam ini harus ikut semua. Ini ngomongin Liga Indonesia dong nih, ada yang habis juara nih. Liverpool katanya juara ya? Liverpool juara ya? Itu dia Liverpool. Salah lo. Hah? Juara, Bang. Juara, Bang. Juara 2.